Brunei merupakan negara yang berkembang di sektor ekonomi dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Ekonominya masih sangat bergantung pada sektor primer, seperti tambang minyak bumi dan gas alam. Pekerja di Brunei memiliki gaji rata-rata yang tinggi, sekitar 36 juta rupiah per bulan, sementara gaji terendah mencapai sekitar 9 juta rupiah per bulan. Bahkan pemerintah memberikan tunjangan kepada warga yang berusia di atas 60 tahun yang disebut tunjangan masa emas sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Tujuan dari tunjangan ini adalah untuk mendukung kehidupan layak lansia yang tidak perlu bekerja lagi dan dapat tinggal di rumah. Selamat datang di Spotsia, channel yang akan menambah wawasan dan pengetahuan dunia yang mungkin kamu belum ketahui. Brunei Darussalam. Brunei merupakan kesultanan Islam yang kaya raya dengan penghasilan utamanya bertumpu pada penjualan minyak bumi dan gas alamnya. Namun, tahukah kalian bahwa jika suatu saat nanti minyak dan gas tersebut habis, Brunei bisa mengalami perubahan drastis dari negara kaya menjadi negara yang sangat miskin. Lalu, langkah apa yang dilakukan Sultan Balkiyah agar Brunei tidak bangkrut nanti? Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan bagikan video ini. Wilayah yang saat ini bernama Brunei telah dihuni oleh manusia sejak tahun 2000 sebelum Masehi berdasarkan bukti arkeologis. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Sumber dari Cina juga mencatat bahwa pada tahun 977 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh Boni. Setelah merdeka dari Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1300, catatan Cina dalam misi dinasti Ming tahun 1369 mencatat bahwa Boni adalah bawahan dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun yang sama, Kerajaan Sulu yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit memberontak dan menyerang Boni, tetapi armada Majapahit berhasil mengusir serangan tersebut. Catatan Cina tahun 1371 menggambarkan Kerajaan Bone sebagai wilayah yang miskin dan sepenuhnya dikendalikan oleh Majapahit. Setelah melemahnya Majapahit pada abad ke-15, Raja Brunei saat itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Majapahit. Kerajaan Brunei diperkirakan didirikan pada tahun 1363 oleh Muhammad Shah. Keemasan Kerajaan Brunei terjadi saat dipimpin oleh Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah, yang memerintah dari tahun 1485 hingga 1524. Pada masa itu, Kerajaan Brunei berhasil memperluas wilayahnya hingga ke pesisir barat Laut Kalimantan, serta mencakup seluruh kepulauan Sulu dan Mindanao di Filipina. Namun, kedatangan penjajah Spanyol di Filipina pada tahun 1565 menyebabkan terjadinya pertempuran laut antara Spanyol dan Kerajaan Brunei. Pada tahun 1578, Spanyol berhasil merebut Filipina dari Kerajaan Brunei. Akibatnya, Kerajaan Brunei meninggalkan Filipina dan hanya menyisakan wilayah yang saat ini dikenal sebagai Sabah dan Sarawak. Kemunduran Kerajaan Brunei terjadi pada tahun 1839 ketika terjadi pemberontakan di wilayah Sarawak. Kerajaan Brunei meminta bantuan dari James, seorang petualang dari Inggris yang secara tidak sengaja mengunjungi Brunei. James Brooke setuju untuk membantu Sultan dengan syarat dijadikan gubernur di Sarawak. Persetujuan tersebut diberikan oleh Sultan, dan akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan. James Brooke kemudian dinobatkan sebagai gubernur di Sarawak. Namun, James Brooke yang rakus dengan bantuan tentara Inggris tiba-tiba menyerang ibu kota Brunei pada tahun 1843. Ia memaksa Sultan untuk mengakui kemerdekaan dan mendirikan Kerajaan Sarawak, yang terus memperluas wilayahnya dengan merosotnya wilayah Kesultanan Brunei seperti yang terlihat saat ini. Pada tahun 1877, Kesultanan Brunei yang melemah dan rapuh tidak berdaya dipaksa menyewakan wilayah Sabah kepada perusahaan British North Borneo. Pada tahun 1888,
Kesultanan Brunei meminta perlindungan kepada kerajaan Inggris. Pada tahun 1941, Jepang menyerang dan menguasai Brunei hingga tahun 1945. Setelah kepergian Jepang, Brunei kembali dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1963, semua wilayah Inggris di Asia Tenggara, termasuk Brunei, Sarawak, dan Sabah, dijadikan negara Malaysia. Namun, Kesultanan Brunei menolak dan tetap menjadi bagian Inggris hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan. Brunei Darussalam adalah sebuah negara berbentuk monarki dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini adalah kota Bandar Seri Begawan. Brunei terletak di kawasan Asia Tenggara, di Pulau Kalimantan, dengan perbatasan Malaysia di sebelah timur dan selatan, serta Laut Cina Selatan di sebelah utara dan barat. Luas wilayah negara ini adalah 5.765 km persegi, dan jumlah penduduknya sekitar 460.345 jiwa. Dalam hal agama, sekitar 80,9% penduduk Brunei beragama Islam, 7,1% beragama Kristen, 7% beragama Buddha, dan sisanya memeluk agama lain. Secara etnis, sekitar 65,7% penduduk merupakan etnis Melayu, 10,3% etnis Tionghoa, 3,4% etnis Dayak, dan sisanya berasal dari etnis lain seperti India dan Eropa. Bahasa resmi yang digunakan di Brunei adalah bahasa Melayu, tetapi juga terdapat penggunaan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan beberapa bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal perekonomian, Brunei termasuk negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Perekonomiannya masih bergantung pada sektor primer, yaitu tambang minyak bumi dan gas alam. Agar dapat dikategorikan sebagai negara maju, Brunei perlu mengembangkan sektor industri, jasa, dan perdagangan. Gaji rata-rata pekerja di Brunei sangat tinggi, dengan sekitar 36 juta rupiah per bulan, sedangkan gaji terendah sekitar 9 juta rupiah per bulan. Perekonomian Brunei didasarkan pada sektor minyak bumi dan gas alam, hasil perikanan, dan bahan kimia organik. Negara ini menghasilkan ekspor terbesar ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia. Mata uang yang digunakan di Brunei adalah dolar Brunei, dengan nilai tukar yang sama persis dengan dolar Singapura atau sekitar 11.500. Sistem pemerintahan Brunei adalah monarki absolut, di mana Sultan Brunei memiliki hak penuh atas semua kebijakan di negara ini. Tidak ada lembaga yang mengawasi Sultan di Brunei. Di Indonesia, misalnya, ada DPR yang bertugas mengawasi kinerja dan kebijakan presiden. Namun, di Brunei, meskipun ada DPR yang terdiri dari 33 orang anggota, mereka semua ditunjuk langsung oleh Sultan. DPR di Brunei tidak memiliki kekuasaan substansial. Tugas mereka hanya memberikan saran dan masukan kepada Sultan yang dapat diterima atau ditolak sesuai kebijakan Sultan. Kelemahan terbesar dari sistem monarki absolut ini adalah jika Sultan yang berkuasa tidak kompeten di masa depan, maka ini dapat menjadi masalah besar bagi negara tersebut. Sultan juga memegang beberapa jabatan rangkap dalam pemerintahan. Sultan Brunei, yang saat ini bernama Sultan Hassan Al-Bolkiah, tidak hanya menjabat sebagai sultan tetapi juga merangkap beberapa jabatan penting di negara ini. Selain sebagai sultan, beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Perekonomian, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pertahanan. Tujuan dari merangkap jabatan tersebut adalah agar Sultan dapat mengawasi secara langsung berbagai aspek pemerintahan, termasuk yang terkait dengan ekonomi dan pertahanan.
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sultan Hasan al-Bolkiah merupakan salah satu orang terkaya di dunia, menempati posisi kedua setelah Raja Thailand. Kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 430 triliun rupiah. Beliau memiliki hobi unik dalam mengumpulkan mobil-mobil mewah, dengan koleksi mencapai sekitar 7.000 mobil mewah di istananya. Mobil paling mahal dalam koleksi beliau adalah mobil Rolls-Royce berlapis emas yang diperkirakan bernilai 5 miliar dolar AS. Di Brunei, negara memberikan tunjangan bagi warga di atas usia 60 tahun yang disebut tunjangan masa emas sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Tujuan dari tunjangan ini adalah untuk mendukung para lansia agar dapat hidup layak tanpa perlu bekerja lagi dan tetap tinggal di rumah. Brunei merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan hukum syariat Islam. Beberapa perbuatan, seperti berselingkuh, berzina, dan LGBT, dianggap sebagai pelanggaran hukum syariat dan dapat dihukum dengan rajam hingga mati. Penjualan minuman keras dan rokok juga dilarang karena dianggap haram dalam ajaran Islam. Selain itu, dakwah agama lain dan aliran Islam selain Sunni juga dilarang di Brunei. Negara Brunei memiliki PDB tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Sumber pendapatan utama Brunei berasal dari penjualan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang sekitar 90% pendapatan negara. Meskipun jumlah penduduk Brunei relatif kecil, hanya sekitar 400.000 jiwa, negara ini mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini terlihat dari data bahwa setiap 2 orang di Brunei memiliki 1 unit mobil pribadi. Penggunaan sepeda motor sangat jarang di sini karena penduduk lebih memilih menggunakan mobil untuk transportasi sehari-hari. Harga bahan bakar atau BBM di Brunei juga relatif murah. Pemerintah Brunei menyadari risiko kebangkrutan yang dapat terjadi jika terus mengandalkan pendapatan dari penjualan minyak bumi dan gas alam. Diperkirakan sumber daya minyak dan gas Brunei akan habis sekitar tahun 2035. Oleh karena itu, Sultan Brunei telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang diambil adalah mendirikan Badan Investasi Brunei pada tahun 1983. Badan ini bertugas mengelola dana cadangan negara yang diperoleh dari penjualan minyak dan gas dan menginvestasikannya. Melalui investasi ini, Brunei telah memiliki sejumlah hotel mewah di Eropa dan Amerika, seperti The Beverly Hills Hotel di Amerika, The Dorchester di Inggris, dan Eden Hotel di Italia. Bahkan, Brunei juga memiliki hotel bintang di Indonesia, yaitu Nusa Dua Beach and Spa Hotel di Pulau Bali. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan kehabisan sumber daya minyak dan gas serta menghindari risiko kebangkrutan di masa depan. Dengan melakukan investasi ke negara-negara lain, Brunei berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari kemiskinan jika sumber daya minyaknya habis. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan bagikan video ini.